Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama Ayunda, NIM 19026003, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baik, sekarang saya akan membahas materi skema klasifikasi arsip tentang pemberkasan arsip. Materi pertama tentang pengertian pemberkasan arsip. Pengertian pemberkasan arsip atau sistem pemberkasan adalah suatu cara atau metode dalam pemberkasan arsip yang secara sistematis ke dalam peralatan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Pada pemberkasan arsip, kita tidak hanya memberikan atau meletakkan arsip tersebut begitu saja. Kita akan menentukan kode pelabelan, kode penyimpanan, dan indeks pada arsip tersebut secara sistematis supaya agar kita dapat mudah menemukan kembali arsip tersebut. Jadi selanjutnya tentang tujuan pemberkasan arsip. Tujuan pemberkasan arsip ada 4 tujuan. Yang pertama, ketepatan dan kecepatan dalam menemukan arsip tersebut. Kedua, mengantisipasi dokumen-dokumen yang hilang. Ketiga, efisiensi dalam penggunaan peralatan dan penyimpanan atau ruangan. Yang keempat adalah mempermudah dalam penyusutan. Materi selanjutnya adalah alat-alat pemberkasan arsip. Alat-alat pemberkasan arsip yang pertama adalah map. Map ini bertujuan untuk mengisi atau meletakkan berkas-berkas yang ingin kita arsipkan. Yang kedua adalah label atau kertas label yang bertujuan untuk memberikan kode-kode pada arsip tersebut dan nantinya akan ditempel kepada map. Yang ketiga adalah ini tempat peletakan map. Karena materi sekarang ada pemberkasan arsip yang ada di rumah, jadi saya memakai atau membuat tempat letak arsip sendiri. Baik, mari kita akan langsung praktek pemberkasan arsip. Baik, arsip-arsip yang akan saya bikin pemberkasan arsipnya, yang pertama adalah biodata calon mahasiswa, kedua silabus perkuliahan, ketiga lembaran hasil studi atau transkrip nilai, keempat adalah pajak atau surat pemberitahuan pajak terhutang. Baik, langkah pertama dalam pemberkasan arsip adalah yaitu membaca atau menganalisis isi dari surat tersebut atau dari arsip tersebut. Yang pertama adalah surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2020. Maka surat tersebut berisikan tentang pembayaran pajak terhutang kepada seseorang. Yang dimana pajak bumi dan bangunan ini terdapat di Bapenda Kota Padang atau Badan Pendapatan Daerah. Jadi dalam pengindeksannya kita akan memakai nama dari instansi tersebut, yaitu Badan Pendapatan Daerah. Dan kode klasifikasinya terdapat di keuangan. Mari kita cek di pola klasifikasi arsip. Pada pola klasifikasi arsip, pajak terdapat di masalah fasilitatif, yaitu di keuangan, yaitu dengan kode KU.01.00, yaitu pendapatan atau pajak. Jadi pada pajak tersebut kode klasifikasinya adalah KU.01.00. Setelah membaca atau menganalisis semua isi dari arsip tersebut, maka langkah selanjutnya kita adalah membuat indeks dari arsip tersebut. Seperti contoh, indeks yang pertama adalah pajak, yaitu dari instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah. Jadi penulisannya adalah unit 1 pendapatan, unit 2 badan, unit ketiga adalah daerah. Dengan pola klasifikasinya KU.01.00 kode PEN atau awalan dari nama
pada unit 1 tersebut dan nomor urutannya 2. Jadi lakukan pada semua arsip tersebut. Setelah kita membuat indeks dan kode klasifikasi arsip, maka tahap selanjutnya adalah kita akan membuat kode tersebut pada label, yang mana akan kita tempelkan kepada map. Contohnya adalah surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2020, yang mana kode klasifikasi arsipnya tersebut adalah KU.01.00. Maka pada di mapnya kita tempelkan labelnya di KU.01.00. Setelah itu kita akan memasukkan arsip tersebut ke dalam mapnya. Baik, setelah memasukkan arsip ke map sesuai dengan pola klasifikasinya atau kode klasifikasinya, maka langkah selanjutnya adalah membuat daftar isi berkas, yang mana daftar isi berkas tersebut terdiri dari nomor, kode kelas, uraian informasi, tanggal, jumlah, keterangan. Contohnya nomor 1 PP.02.07 transkrip nilai semester tahun 2019 jumlah 1 dan keterangan asli. Dan contoh yang lainnya PP.03.01 silabus perkuliahan tahun 2020 jumlah 1 keterangan fotokopi. Di keterangan ini kita akan bikin arsip tersebut kita dapat secara asli atau fotokopi. Baik, yang terakhir adalah cara temu kembali dari arsip tersebut. Caranya yang pertama adalah kita mencari atau melihat dulu daftar isi berkas arsip tersebut. Misalnya kita akan mencari surat pajak, maka kita akan mengetahui kodenya yaitu KU.01.00. Maka pada tempat arsip tersebut kita akan mudah mencari arsip tersebut, yaitu KU.01.00. Ini adalah arsipnya, yaitu tentang pajak. Mari kita lihat apakah ini benar-benar tentang pajak. Oke, baik, arsip ini tentang pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan. Jadi dengan adanya daftar isi berkas arsip tersebut, maka kita akan mudah mencari arsip yang akan kita inginkan tanpa kita mencari satu persatu dari tempat arsip tersebut. Baik, materi tentang pemberkasan arsip telah selesai saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.